Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang 3 kesalahan yang lazimnya dilakukan dalam menulis artikel hukum di Indonesia. Dan dalam video kali ini aku menggunakan sumber rujukan atau referensinya itu dari tulisan Profesor Dr. Andri Wibisana dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan. Nanti link tulisannya akan aku taruh di description box buat teman-teman yang mau baca. Nah, jadi dalam tulisan tersebut Prof. Andri mengemukakan ada beberapa kesalahan yang lazimnya ditemukan dalam menulis artikel hukum di Indonesia. Apa aja sih kesalahannya? Yuk simak videonya ini. Simak video ini sampai habis ya. Kesalahan yang pertama yaitu pendahuluan yang terlalu panjang. Loh, kok bisa sih Kak? Pendahuluan itu panjang, emang pendahuluan yang panjang itu jadi kesalahan? Oke. Jadi, dalam menulis artikel hukum itu memang kan pasti terdiri dari pendahuluan. Salah satu isi dari pendahuluan adalah latar belakang permasalahannya. Ketika suatu pendahuluan dalam latar belakang permasalahan itu terlalu panjang, tapi tidak mengemukakan tesis statement yang hendak disampaikan dalam tulisan itu, ataupun tidak menyampaikan gagasan atau klaim yang hendak diuraikan dalam tulisan itu, maka tulisan itu kemudian menjadi tulisan yang tidak menarik. Sampai di sini. Nanti kalian pasti akan bertanya-tanya, tesis statement itu apa? Oke. Jadi, tesis statement itu adalah suatu ide pokok ataupun gagasan yang sifatnya orisinal, murni dari peneliti, murni dari kalian sendiri yang akan mengemukakannya dalam tulisan itu. Ya. Misalnya gini, aku pengen menulis tentang KPK. Terus aku mau bikin tesis statementku tentang tulisanku adalah bahwa keberadaan Dewan Pengawas dalam KPK telah menghambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga adanya Dewan Pengawas tersebut harus dihapuskan. Ini salah satu gagasan atau klaim yang hendak aku tuliskan dalam tulisan tersebut, dan itu harus ada di dalam latar belakang permasalahan. Jadi dari awal teman-teman yang membaca itu akan tahu, oh kalau tulisan ini tuh akan membuktikan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK itu tidak efektif dan justru menjadi kelemahan untuk KPK itu dalam melakukan pemberantasan korupsi, misalnya kayak gitu. Jadi tesis statement itu bukan berupa fakta hukum, justru ini bersifat argumentasi yang nantinya akan diujikan dalam tulisan tersebut, akan dibuktikan kebenarannya lewat tulisan tersebut. Itu disebut sebagai tesis statement. Nah, jadi tesis statement adalah ide pokok atau gagasan orisinal dari peneliti yang kemudian itu diambil atau dikaji gagasan atau ide pokok itu terhadap adanya suatu permasalahan hukum atau topik tertentu yang memang itu nanti tesis statementnya akan terdiri dari 2 kalimat yang ditempatkan di awal paragraf, ya, di awal paragraf latar belakang permasalahan biasanya. Dan tesis statement ini, ingat, bukan tentang fakta hukum. Jadi memang argumentasi kamu, klaim kamu atas tulisan itu apa yang hendak kamu sampaikan. Nah, jadi tulisan yang baik, suatu pendahuluan yang baik adalah pendahuluan yang tidak terlalu panjang sifatnya, tapi tidak memuat tesis statement dan gagasan atau klaim itu tersebut. Tapi pendahuluan yang baik adalah pendahuluan yang memang singkat, jelas dan padat, ya. Jelas dan padat untuk mengemukakan masalah apa yang hendak dikaji dan tesis statementnya seperti apa, kemudian ada gagasan atau klaim seperti apa, kayak gitu dalam tulisan tersebut, dalam latar belakang atau pendahuluan tersebut. Sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya juga, struktur latar belakang atau menulis latar belakang pendahuluan yang baik itu seperti apa, harus terdiri dari apa saja. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam menulis latar belakang permasalahan adalah dia harus terdiri dari 3 hal.
Yang pertama adalah tesis statement yang tadi udah kita bahas. Jadi di awal udah harus ditentukan dulu nih sebelum nulis, kira-kira tesis statement dalam tulisanku apa ya yang hendak aku klaim dan aku kaji untuk aku sampaikan dalam tulisan ini, gagasan ide orisinalku terhadap tulisan ini itu apa ya. Nah, kemudian yang kedua adalah supporting idea. Supporting idea ini apa sih? Jadi latar belakang atau pendahulu, latar belakang permasalahan itu memang harus terdiri dari supporting idea yang kedua, yaitu ini bisa berupa teori perundang-undangan ya, atau juga bisa memuat tentang teori hukum atau fakta hukumnya, misalnya menguraikan tentang permasalahan hukumnya dan lain sebagainya. Support namanya juga supporting idea ya, jadi dia adalah bahan-bahan pendukung yang mendukung tesis statement kamu di awal tadi kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu harus punya research direction. Jadi biasanya research direction ini diletakkan di bagian akhir dari suatu latar belakang permasalahan. Jadi memang ada penegasan tulisan ini akan menuju kemana kayak gitu, research directionnya. Terus kemudian kita membahas tentang kesalahan yang lazimnya dilakukan nomor 2 dalam menulis artikel hukum, yaitu adalah tulisan yang bersifat deskriptif. Jadi tulisannya itu murni hanya membahas peraturan perundang-undangan aja, kayak cuma bahas tentang peraturan perundang-undangan aja. Sebenarnya kalau bicara tentang masalah hukum, tentang undang-undang, itu kan kita udah bisa tahu ya. Misal undang-undang, kita mau cari tentang masalah perkawinan beda agama, kita udah bisa searching sendiri, kita udah bisa browsing sendiri tentang undang-undang perkawinan, terus juga kewarganegaraan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi menurut Prof. Andri, tulisan yang tidak terlalu menarik adalah tulisan yang memang hanya bersifat deskriptif, hanya bersifat penguraian aja. Jadi hanya menyebutkan norma hukumnya aja tanpa melakukan analisa mendalam. Itu termasuk tulisan yang kurang baik. Ketiga, kesalahan yang umumnya ditemukan juga dalam menulis artikel hukum adalah minimnya suatu rujukan. Jadi memang ketika kita menulis itu harus kaya akan sumber rujukan, tidak hanya terhadap buku-buku tertulis, buku-buku teks aja, tapi juga harus memuat sumber referensi dari jurnal-jurnal terbaru yang itu harus terbaru, itu artinya 5 tahun belakangan ya. Jangan mengutip buku atau menjadikan suatu referensi dalam tulisan itu minim. Misalnya referensi yang digunakan adalah buku-buku yang udah 20 tahun ke bawah, terus nggak ada sama sekali jurnalnya. Itu udah termasuk salah satu tulisan yang minim referensi, yang menjadi tulisan yang akan menjadikan tulisan itu tidak menarik. Itu aja teman-teman. Jadi memang kalau kita mau menulis suatu penelitian itu harus juga dibarengi atau dilakukan dengan rajin-rajin membaca, karena tulisan yang baik menurut Prof. Andri itu semakin banyak bacaannya, maka artikel yang dituliskannya itu akan semakin bagus, seperti itu. Jadi sebelum menulis jangan lupa untuk riset dulu, baca-baca dulu, dan kumpulin bahan bacanya untuk dijadikan sumber referensi. Semoga bermanfaat. Itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini, dan sampai jumpa lagi dalam video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.